dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya, bukan itu, tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kasih sayang ke anaknya gitu, atau nggak usah itu deh nanya kayak atau apa tuh nggak pernah. Jadi Wabarakatuh. Apa yang mau ditanyain? Oke kan Niki, mungkin malam ini agendanya datang ke sini nih. Malam ini melaporkan akun Ipo di Tiro untuk kasus penelantaran anak itu pertama. Kedua, illegal access, yaitu adalah chat yang disebarluaskan, chat pribadi yang disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Selanjutnya sama Abang Fahmi. Jadi ada dua laporan ya. Yang pertama tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sudah laporkan. Sebetulnya kita nggak akan mau melapor seperti ini sebetulnya ya kan, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah daripada anaknya. Tapi karena sudah kelewatan, terpaksa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya illegal access yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa izin, tanpa persetujuan dari pemilik percakapan tersebut telah menyebarluaskan komunikasinya, termasuk data-data pribadi yang ada di dalamnya. Nah, ini kita laporkan dengan Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi itu yang kita laporkan. Nah, setelah ini kita akan melaporkan juga mungkin di Polres Tangerang terhadap hari Rabu. Ada pelapornya, ada lagi. Jadi ada dua korban, Nikita dan Kak Fitri. Kak Fitri juga akan melaporkan terhadap seseorang yang telah menyebarluaskan komunikasi pribadinya yang ada di WhatsApp HP-nya. Seperti itulah. Jadi ini pembelajaran, jangan coba-coba bermain-main dengan persoalan hukum seperti ini. Itu saya peringatkan sekali lagi. Dan juga laporan Niki terhadap seseorang Dipo tentang penelantaran anak ini juga untuk pembelajaran. Jadi jangan menelantarkan anak. Walaupun Anda bermasalah, itu ada kewajiban. Kewajiban itu bukan persoalan nafkah secara lahiriah, tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Begitu sebaliknya kasih sayang seorang ibu. Jadi ini pembelajaran semua, kita laporkan supaya jadi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan coba-coba Anda bermain-main terhadap anak Anda sendiri. Nanti persoalannya adalah persoalan hukum. Jadi seperti itu. Berapa lama Niki Mas Dipo dipelantari? Dari hamil, kalau terima dari hamil sampai detik ini. Tapi sebetulnya jangan dilihat dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya, bukan itu. Tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kasih sayang ke anaknya gitu, atau nggak usah itu deh nanya kayak atau apa tuh nggak pernah. Jadi menelantarkan ini jangan diasumsikan tentang finansialnya, tapi termasuk kepentingan anak itu sendiri, lahir dan batinnya. Itu penting sekali. Nah, kalau ini dibiarkan seorang ayah terus tiba-tiba menelantarkan, tidak pernah melihat dan sebagainya, ini ada persoalan-persoalan hukum jadinya. Itu namanya menelantarkan. Jadi nafkah itu bukan nafkah lahir, tapi nafkah batin juga itu perlu terhadap seorang anak, apalagi anak kecil. Jadi ini pembelajaran buat semuanya. Sebetulnya kita nggak mau lapor lah ya, tapi karena sudah ada sesuatu yang... Karena Dipo usil, nggak bisa diam. Nah, itu mungkin kan. aku tuh masih seksi, terlalu seksi sekarang, aku nggak tahu. Jadi seperti itu. Tapi memang nggak ada komunikasi nih sama Dipo. Dipo itu tahun lalu ada telepon, tapi nggak pernah nanya. Cuman kayaknya dia nelfon sama saya nggak diangkat. Mungkin tidak terangkat karena mungkin sudah malam gitu. Nggak pernah nanyain soal anaknya gitu. Sama sekali nggak pernah. Samsek. Tapi secara hukum yang waktu di PA itu kewajiban dia terhadap anak tuh ada kan sebenarnya nih Ada, ya? jadi kalau itu kan saya yang nanganinnya, Iya. juga yang menanganinya. Kita ajukan isbat nikah sekaligus cerai. Jadi disitulah disahkan pernikahannya Niki dan sekaligus juga diceraikan oleh pengadilan, karena itu namanya isbat nikah sekaligus perceraian. Di situ dihukum untuk bertanggung jawab membiayai nafkah anaknya. Kami tidak mempersoalkan nominalnya ya, karena pengadilan ada sendiri. Karena nggak punya duit juga, jadi nggak dimasalahin nominalnya. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah tanggung jawab nafkah batin seorang ayah terhadap anaknya. Ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal apa, silakan, ada tes DNA kok. Kita siap bawa itu anak. Ini
adalah bukan kepentingan. Niki nggak punya kepentingan di sini, tapi ini anak ini punya kepentingan. Inilah yang kita perjuangkan. Jadi Niki hanya memperjuangkan kepentingan anaknya. Kalau Niki ngapain dia ngurusin beginian? Tapi anak ini perlu kepentingan, perlu nafkah batin daripada seorang ayah. Itu saja. Sebetulnya karena pertama dipicu, karena kedua ini adalah berjuang untuk anak ya, biar anak aku nanti kalau dewasa tahu bahwa mimpinya sudah berjuang sampai seperti ini gitu. Tapi anak sendiri suka nanyain anak nggak? Belum, kan masih 2 tahun belum tahu. Iki, kalau yang di illegal access itu siapa pengapa? Illegal access itu ya kalian tahulah siapa orang-orangnya. Kalian pasti pada follow juga Instagramnya. Jadi nggak usah disebutin namanya, nanti juga dipanggil. Karena illegal access itu pasalnya jelas, tertera, hukumannya juga jelas, jadi ya tapi Ancaman hukumannya 8 tahun. Jadi termasuk menyebarkan, termasuk juga merubah, mendistribusikan yang melawan hukum, yang orang yang tidak punya hak. Karena itu adalah komunikasi pribadi di kita dengan Kak Putri. Tiba-tiba ada orang lain mengcapture dan memasukkan dalam Instagram story. Dan itu chat tahun 2018. Itu komunikasi yang pribadi, tiba-tiba orang lain usil. Nah mungkin dia mau bermain-main dengan hukum, ya udah. Ya kita laporkan supaya dia tahu bahwa hukum tidak pernah bermain-main. Ya. Tapi ada kaitannya nggak dengan Debo sendiri yang ini? Lain. Ya sekarang enggak kaitan apa nih? Ada kaitan ya? Sekarang jadi beruntut. Kemarin kan kalian teman-teman wartawan juga datang ke preskon ya. Kalau kalian saksikan itu lawyernya lawyer siapa kalian pasti tahu. Mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Jadi melakukan Tahu kan? Tahu penggelapan kan? itu. Hah? Tanggapannya gimana? Apa yang digelapin? Kan dia waktu itu ngelapor ke Jakarta Selatan, Polres katanya digelapin celana dalam, ikan pinggang, mobil, paspor. Oke, saya jawab yang pertama paspor dulu, paspor. Kalau digelapin kenapa dia setelah kejadian itu dia bisa berangkat ke Singapura? Itu pertama. Kedua, mobil kan sudah jelas tidak terbukti. Sampai di SP3 sama polisi, kan polisi tidak mungkin serta-merta mau SP3 kan kasus kalau buktinya tidak kuat gitu. Apalagi yang mau di itu ya silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu masih mahalan berlian saya dibanding mobilnya gitu. Jadi silakan buktikan gitu. Ya kalau penggelapan saya coba luruskan ya bahwa ini adalah pasang suami istri ya, seorang suami memberikan mobil yang mungkin menurut Niki nggak ada harganya, tapi ada kebanggaan seorang suami mencoba menghargai dia memberikan mobil. Tapi yang aneh mobil itu disomasi lagi, ya diminta kembali. Nah, bukti somasi ini adalah bukti bahwa pengakuan bahwa mobil itu telah diserahkan kepada Niki. Di dalam hukum penyerahan benda-benda yang bergerak diserahkan itu levering namanya, itu sudah menjadi milik. Dan benda itu sudah diserahkan kepada Niki. Seorang suami menyerahkan kepada istrinya karena status pada saat itu adalah status suami istri. Nah jangan nanti suami istri terus masuk di pengadilan agama terus jadi masalah seperti ini, nggak lucu. Cari yang lain saja lah kalau mempersoalkan.